Church, selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam online service gereja IFJF Sintang. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Karena kita tahu banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan seperti kita hari ini. Nah, sebelum mulai saya mengingatkan jika kita tidak hanya menonton, tapi benar-benar menikmati dan ikut bernyanyi dalam setiap pujian, serta menyimak kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tidak ketinggalan online service berikutnya. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
home, di mana setiap kami harus mengurangi waktu untuk kami boleh keluar dari rumah. Kami tahu Tuhan, sukacita itu yang hari-hari ini Tuhan sedang berikan kepada setiap kami. Bersama dengan keluarga kami, ada satu mezbah yang memuji, menyembah nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Oleh karena itu minggu hari ini Tuhan, biarlah sukacita surga dicurahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali saya mengajak setiap tubuh Kristus dimanapun saudara berada, bersama dengan gereja FGM Sintang, mari kita akan deklarasikan deklarasi iman kita pada hari ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple, people is our mission. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus dan hanya Yesus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Hanya Dia selama-lamanya. Haleluya.
biarlah penyembahan kita menjadi ukupan yang harum di hadapannya. Kembali Mazmur 23 ayat 4 mengingatkan kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti,
kita akan menyembah dengan menaikkan pujian dari dasar hati kita kepadanya. Bahwa Dia Allah satu-satunya yang berjanji adalah setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Allah yang setia. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online Gereja IFJF Sintang. Sebelumnya mari kita berdoa, kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami kembali bersama-sama di dalam ibadah raya online Gereja IFJF Sintang. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan yang menjamah kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus, kitab Yakobus pasal yang kedua, satu ayat saja Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan juga bukunya, pulpennya, catat supaya kita boleh nanti kembali lagi merenungkan firman Tuhan, mengulang-ulangnya sehingga kita mendapati
hidup kita Bapak Ibu Saudara terus dimeteraikan oleh firman yang sebentar kita dengarkan. Mari kita baca sama-sama. Dari Yakobus pasal yang kedua ayat 17, 3, 2, 1. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berikan tema firman Tuhan hari ini adalah tentang iman. Faith, mengenal Tuhan dengan iman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita sudah sering mendengarkan kata iman. Tetapi akan sangat menarik sekali, ya. Bahkan mungkin ya bisa seperti suatu suasana yang akan sangat berbeda kalau kita berbicara iman di tengah-tengah pandemi corona sekarang ini. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara? Karena saya terlalu percaya kita butuh iman untuk menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita lihat kehidupan pada hari-hari ini di era pandemi corona ini, ya pasti kita ngalamin yang namanya dampak daripada pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Dampak kesehatan. Banyak orang yang sakit terjangkit COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai meninggal. Itu hari-hari yang mungkin bisa kita lihat di televisi, di sosial media. Dan karena orang mengalami dampak kesehatan ini Saudara, banyak sekali kita melihat ya orang-orang mengalami stres dan ketakutan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, ya, saya melihat dan juga mungkin saya mendengar dan saudara juga melihat dan mendengar lewat kesaksian daripada saudara-saudara kita yang disembuhkan. Mereka selalu berkata, saya disembuhkan karena Tuhan Yesus. Mereka memiliki iman kepada Dia. Itu dampak yang pertama mungkin kita lihat. Dan di kota kita, di kota Sintang juga mungkin kita sudah melihat bahwa sudah ada yang terkonfirmasi dengan COVID-19. Ada yang sakit, saudaraku, bahkan ada yang meninggal. Dampak sosial, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat saudaraku, apa yang terjadi dengan dampak sosial. Kita yang mungkin dulu biasa ya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman bangsa Indonesia terkenal dengan sifat sosial, ya gotong royong, ngumpul-ngumpul saudaraku, bikin arisan, ya saudaraku, dan juga bikin pertemuan-pertemuan, jalan dengan kawan, ngopi dan sebagainya. Tapi mungkin untuk saat ini, mungkin kita harus membiasakan diri untuk tinggal di rumah dan tidak melakukan itu. Dan banyak karena dampak ini saudaraku, karena tinggal di rumah banyak masalah complicated sehingga menimbulkan ketersinggungan, pertengkaran di rumah tangga. Ada saya baca dalam sebuah berita bahwa dalam masa pandemi corona ini diberitakan banyak sekali terjadi KDRT di rumah tangga, mungkin karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, stres karena sakit, sehingga terjadi pertengkaran dan terjadi KDRT. Bapak Ibu Saudara,
dan bahkan di negara-negara lain sampai terjadi penjarahan. Ya, di negara-negara lain terjadi ya arus daripada yang disebut dengan arus keributan. Puji Tuhan, negara kita Indonesia disertai oleh anugerah Tuhan, dan kita berdoa supaya hal itu jangan terjadi. Itu karena yang namanya dampak sosial, dampak ekonomi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan daya beli masyarakat makin turun. Terjadi PHK, pengangguran. Ya, mungkin diantara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ibadah ini mungkin juga ada mengalami hal-hal itu, saudaraku. Makanya dari awal saya berkata tadi, Bapak Ibu Saudara, kita butuh iman. Dan saya terlalu percaya akan sangat luar biasa sekali, akan sangat menarik sekali ketika kita melakukan iman di dalam Kristus, sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-17 tadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan ini, tidak cukup hanya iman. Ada perbuatan. Itu yang Dia ingin bagikan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama adalah iman itu harus disertai dengan perbuatan. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh action, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu sebenarnya iman? Coba kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar, pondasi. Ya. Gedung gereja ini ya memiliki pondasi yang baik sehingga bisa kita bangun. Ya, seperti ini besarnya dan lantai 2. Karena pondasi. Ya, pondasi akan sangat menentukan hidup kita di era pandemi ini, saudara. Pondasi pengenalan kita kepada Tuhan. Apa itu pondasi kita, saudaraku? Kalau saya katakan tadi dampak-dampak daripada pandemi virus corona COVID-19 ini, saudaraku, kita butuh pondasi pengenalan untuk menghadapi situasi itu, saudaraku. Pondasi apa yang Bapak Ibu Saudara yang harus kita bangun, saudaraku? Pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Apa pandangan firman Tuhan terhadap COVID? Pandangan Tuhan kepada sakit penyakit. Kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang mendasari pengenalan kita kepada Tuhan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu, saudaraku. Bukan hanya pengetahuan akan firman Tuhan. Juga, saudaraku, kita harus melakukan. Tadi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman itu mati tanpa perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita hanya berkata punya iman, tetapi kita berdiam diri. Itu tidak akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata sangat jelas hari ini, iman tambah perbuatan. Yang percaya katakan amin. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, saya sakit. Ya, sakit dalam rentang waktu yang lumayan lama, Bapak Ibu Saudara, dan saya punya iman. Saya katakan tadi dasarnya adalah kita harus memiliki pengertian, pengenalan akan firman Tuhan. Saya hafalkan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Oleh bilurnya saya taruhkan itu dalam batin saya. Tapi tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Saya harus berbuat, action. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara? Saya berbuat seolah-olah saya tidak sakit. Walaupun badan saya lemah karena sakit, saya sudah klaim tadi janji Tuhan. Saya punya iman dengan Dia. Oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Tapi saat itu belum sembuh. Tapi saya berbuat. Saya berbuat seolah-olah
saya sudah sembuh karena iman saya tadi. Saya bekerja dengan biasa saja. Saya bekerja seperti bukan orang sakit. Saya mau bertanya dengan Bapak Ibu Saudara, apakah pada waktu itu sakit saya sudah sembuh? Belum. Tapi ketika saya merasakan sakit, saya katakan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Dan saya berbuat, saya bertindak, perbuatan saya seperti orang sehat. Bapak Ibu Saudara, apakah sakit saya sudah sembuh? Oh belum. Tapi dalam iman saya sudah sembuh. Kenyataannya masih sakit. Bapak Ibu Saudara, ketika iman dan perbuatan ini bekerja, tanpa saya sadari, suatu saat, saya sadar saya kok tidak sakit lagi. Saya kok sudah sembuh. Nah itulah yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman itu harus dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa implementasinya dengan keadaan sekarang, saudaraku? Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat saudara mendengarkan ibadah ini saudaraku, saya tidak tahu apakah dampak ekonomi seperti tadi saudara alami pada saat ini. Apakah saat ini ekonomi keluarga kita sulit? Dagangan kita, omsetnya turun drastis. Mungkin kita terancam di PHK. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin sandan dan pangan di dapur kita sudah berkurang dan sudah menipis. Kita mulai takut dan khawatir. Dan bahkan mungkin jangan-jangan isi kantong kita pada saat ini isinya sudah kosong. Tapi satu hal saudaraku, apa kata firman Tuhan kepada kita? Bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, yang tidak bekerja, apalagi kita anak-anak Tuhan, Dia akan pelihara. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak cukup hanya punya iman. Saya katakan tadi kita harus memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Kita harus bertindak Bapak Ibu Saudara. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, banyak sekali situasi sulit ini mengajar kita anak Tuhan untuk lebih kreatif lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kau lakukan. Saya punya prinsip seperti itu saudaraku. Saya lakukan bagian saya, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Jangan Bapak Ibu Saudara kita, nanti gagal, nanti tidak laku kalau kita jual. Oh enggak, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Selanjutnya Tuhan akan lakukan bagiannya. Itulah iman, itu harus ada perbuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan iman itu yang kedua adalah, itu adalah bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan. Ya, ukuran pengenalan kita dengan Tuhan. Ada orang tertentu ketika dia sakit, dia sangat takut dan khawatir. Ada orang yang lain ketika sakit, dia tenang saja. Kenapa? Apa yang membedakan mereka? Pengenalan mereka dengan Tuhan. Anak saya akan mengenal saya lebih daripada mungkin anak-anak tetangga. Kenapa mereka lebih mengenal saya? Karena saya bapaknya. Suatu ketika anak saya berkata dengan saya, Pak, ada satu hal yang pandangan saya tentang Papa. Apa itu nak? Ketika Papa berjanji, maka Papa akan tepati. Kenapa? Karena dia mengenal saya. Seperti itulah iman Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saudara mengenal Tuhan? Kalau pada saat ini kita sakit, kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa Dia akan sembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau pada saat ini ekonomi kita lagi terguncang, mungkin sampai kantong kita kosong. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan yang kita butuhkan. Burung-burung di udara Dia pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Itulah bagaimana kita diajar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita diajar
untuk mengenal Dia. Sakit boleh ada, Tuhan akan tolong. Permasalahan boleh ada, Tuhan akan tolong. Saudaraku, apapun itu boleh ada, Tuhan akan tolong. Kita akan aman. Suatu ketika kalau umpamanya ada orang menjelek-jelekkan istri saya akan katakan, oh istri saya tidak seperti itu. Kenapa? Karena saya mengenal dia. Suatu saat ketika iblis mengintimidasi saya, mengintimidasi saudara, bahwa hidup kita akan menjadi hancur karena berada pada gelombang pandemi ini. Ekonomi kita akan hancur, kita tidak akan makan. Oh, kita akan kesulitan. Itu adalah suatu kampanye dari iblis. Maka kita akan tolak itu. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong lagi jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar mengenal Tuhan. Di era pandemi ini. Bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari saudaraku, saya rindu kita akan bernyanyi sebuah pujian saudaraku. Pujian yang luar biasa yang akan menyertai kita, yang akan menuntun kita sepanjang situasi ini. Saya minta saudara bersama-sama dengan saya menyanyi datang kepada Tuhan. Bahwa Dia akan menjaga kita di setiap musim kehidupan kita. Yang tahu lagu ini, engkau bernyanyi dengan semangat karena Tuhan akan tolong. Dorong imanmu mengenal Dia lebih lagi. Haleluya. Oh, Tuhan, kami percaya padamu. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan jiwaku hanyalah bersamamu.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh jemaat Tuhan katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu ya segukan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau pada masa ini, pada musim ini kita diperhadapkan kepada suatu yang sulit, tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari dorong iman dan mari berbuat di dalam iman supaya nyata pertolongan dan kasih Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang rindu pada musim pandemi ini bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Saya akan berdoa bagimu, kau boleh mengangkat tanganmu. Bapa yang baik, kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tangan yang berkata bahwa pertolongan kami adalah Tuhan. Bapa yang baik, kau taruhkan iman yang dalam batin kami. Dan apapun persoalan kami pada saat ini, persoalan kesehatan, persoalan sosial Tuhan, PHK, kesulitan ekonomi, stres, pertengkaran, ataupun Tuhan Yesus persoalan-persoalan yang lain, bahwa Tuhan akan tolong kami. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, bahwa tangan-tangan itu adalah tangan yang berserah kepadamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan menerima roti dengan anggur. Bapak Ibu Saudara, saudara boleh mengambil roti dan anggur yang sudah dibagikan oleh care leader kita. Saudaraku, mari kita angkat saudaraku rotinya dan kita akan menerima perjamuan kudus. Saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara, mari ikuti saya berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengangkat roti yang turun dari surga. Ketika kami memakannya, kami dikontakkan dengan tubuh Tuhan Yesus di surga. Tubuh yang sudah tercabik-cabik, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa kepada Tuhan. Biarlah kematian Yesus menjadi kemenangan bagi kita, karena Dia sudah
menyelamatkan hidup kita. Kita makan rotinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat anggurnya. Dan saya akan baca firman Tuhan di tengah-tengah kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari ikuti saya berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengangkat anggur Tuhan Yesus. Ketika kami meminumnya, kami dikontakkan dengan darah Kristus di surga, darah yang sudah tercurah untuk pengampunan dosa kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta ampun untuk semua dosa kita, dan biarlah darah Kristus yang menyucikan dan mengampuni segala pelanggaran dosa kita. Mari kita minum anggurnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darah. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang hidup. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Setiap kita akan lebih lagi memuji Tuhan, ada amin. Amin. Sebab Dia selalu menyertai kita dan menerangi kita Haleluya. seperti mentari pagi. Yes. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah engkau di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, sekolahmu, kampusmu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ridwan. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Kami ingatkan jika persembahan dapat dikumpulkan melalui Care Leaders kepada kontak yang tersedia atau bisa juga melalui rekening berikut ini. Dalam berdoa agar masa sulit ini segera berlalu. Untuk informasi mengenai jadwal doa IFJF Sintang dapat dilihat berikut ini. Stay connected dengan mengikuti iCare secara online. Dan itu saja informasi untuk minggu ini. Kami ingatkan supaya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap berjaga-jaga serta berdoa. See you on next online service. God bless you all.